Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang saya hormati. Pilpres sudah digelar, quick count sudah keluar. Hasilnya Prabowo Gibran menang satu putaran. Terlepas dari semua permasalahan pemilu dan pilpres, kenyataannya Prabowo Gibran menang satu putaran berdasarkan hasil quick count. Mau Anda bilang apapun, itulah kenyataannya. Mau Anda bilang quick count bayaran, pilpres curang, Jokowi cawe-cawe, anak haram konstitusi, atau apapun, tidak akan mengubah apapun. Termasuk Anda ajukan gugatan ke MK, tidak akan mengubah apapun. Jokowi bukan lawan Anda. Kalau ada himbauan agar menunggu hasil real count KPU, maka ini hanya cara untuk menghibur diri dan cara untuk pembiasaan menerima kekalahan. Toh akhirnya biasanya hasil real count KPU tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count. Mau gugat ke MK, percuma saja, pasti akan ditolak. Kalian sudah kampanye, sudah nge-share sana sini tiap hari, sudah ngajak orang nyoblos Capres 01 atau 03, Anies atau Ganjar. Toh hasilnya sudah ada dan memang sudah bisa ditebak. Jangan mau disuruh demo protes kecurangan atau pilpres, karena yang ada Anda hanya akan menjadi korban demo, baik luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Ditendang aparat, dipukul, ditembak dengan gas air mata yang bikin perih mata, ditangkap, dan lain-lain. Sementara orang yang Anda bela juga belum tentu empati kepada Anda. Capek-capek Anda demo, tapi akhirnya para capres yang kalah akan gabung ke capres yang menang dengan alasan rekonsiliasi nasional lah, dan untuk meredam kemarahan pendukung capres yang kalah dengan alasan para capres yang kalah dan yang menang sudah berdamai, dan para capres yang kalah sudah menyatakan menerima hasil pemilu atau pilpres atau hasil real count KPU. Sekarang giliran saya yang kampanye. Giliran Anda kan sudah. Waktu kalian kampanye, saya tidak ganggu. Oleh karena itu, sekarang giliran saya kampanye, jangan diganggu. Kalau bisa malah Anda mendukung saya. Kemenangan Capres 02 atau Prabowo Gibran, walaupun masih versi quick count, pasti ada hikmahnya. Walaupun kemenangan versi quick count ini disinyalir penuh dengan kecurangan dan rekayasa. Tapi yang jelas ada satu hikmah, yaitu mengalahkan kesombongan para pendukung Anies. Karena saya merasakan para pendukung Anies telah melakukan suatu tindakan kesombongan terhadap saya, yaitu terlalu meremehkan saya. Oke lah, Prabowo Gibran menang pilpres satu putaran, tapi kan belum dilantik. Waktu pelantikan masih lama, tanggal 20 Oktober 2024, masih 8 bulan. Tapi Prabowo harus menghadapi saya dulu. Kalau dia menang melawan saya, baru dia bisa dilantik. Tapi saya juga tidak akan mengambil semuanya, dan Prabowo juga tidak akan kehilangan semuanya. Artinya kalau Prabowo memang benar-benar seorang negarawan, maka dia harus
membiarkan saya yang menjadi presiden agar keadaan negara kita tidak chaos. Sementara Prabowo saya akan jadikan wakil presiden saya. Prabowo jangan menolak karena tawaran dari saya masih lebih baik. Karena Prabowo masih naik kelas dari Menteri Pertahanan menjadi wakil presiden. Nah, nanti untuk periode tahun 2029 sampai 2034 baru Prabowo jadi presiden. Karena saya tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Jadi saya akan jadi presiden 1 periode. Dan kalaupun saya jadi presiden 2 kali, tapi tidak berturut-turut. Nah, inilah satu ide gagasan dari saya yang sangat brilian. Yaitu presiden hanya boleh menjadi presiden 1 periode. Kalaupun 2 periode tapi tidak berturut-turut. Jadi pada setiap pilpres tidak akan ada presiden incumbent atau petahana. Karena adanya presiden incumbent atau petahana yang akan nyalon lagi untuk periode berikutnya, untuk periode kedua secara langsung. Inilah yang menjadikan seorang presiden yang sedang berkuasa memiliki peluang besar untuk melakukan apa yang disebut abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Misalnya bagi-bagi bansos agar bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya, periode yang kedua. Baru pada pilpres berikutnya, ketika dia tidak sedang menjadi presiden, dia boleh mencalonkan diri kembali menjadi presiden untuk periode kedua. Jadi seorang bisa menjadi presiden 2 periode, tetapi tidak berturut-turut. Itu pun kalau rakyat kembali memilihnya. Makanya dukung saya menjadi presiden, karena sayalah orang yang paling tepat untuk menjadi presiden saat ini. Sayalah capres terbaik. Kenapa? Karena pada saat saya menjadi presiden, maka koruptor dan semua jenis maling akan saya hukum dengan hukum Islam atau hukum Allah, yaitu hukum potong tangan. Maling motor akan dipotong tangan kanannya sehingga kalau dia makan harus disuapin, tapi masih punya tangan kiri. Dan kalau nyolong lagi, tangan kirinya dipotong. Ini adalah hukuman dari Allah berdasarkan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 38. Tetapi koruptor akan dipotong di kedua tangannya, baik kanan maupun kiri. Karena yang dia curi, uang rakyat itu terlalu besar, miliaran bahkan triliunan. Sehingga nanti ia kalau mau makan harus disuapin, dan kalau mau BAB harus dicebokin. Itulah hukuman yang paling ditakuti oleh koruptor. Makanya mereka menentang diterapkannya hukum Islam atau hukum Allah. Dan hukuman sosial akan jauh lebih berat. Yaitu ketika seorang koruptor berjalan di muka umum, maka masyarakat akan bertanya, kok orang itu tangannya dua-duanya buntung? Temannya menjawab, oh dia itu koruptor sekian ratus miliar atau sekian triliun, makanya tangannya dua-duanya dipotong. Ini adalah hukuman sosial, dan hukuman sosial seperti ini jauh lebih berat. Kalau mau dukung saya, ikuti saya dari belakang. Kita konvoi rame-rame keliling, dengan cara ini tidak bisa dicurangi. Saya akan tantang pemenang pilpres siapapun dia. Dalam hal ini sekarang yang dinyatakan menang adalah Prabowo. Ayo main banyak-banyakan pendukung. Yang pendukungnya lebih banyak itulah yang lebih berhak menjadi presiden. Cara ini tidak bisa dicurangi. Milikanlah seorang presiden yang pemberani. Saya adalah seorang pemberani. Karena saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak pernah menjadi apapun. Miskin lagi. Tapi saya berani mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau orang pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, pernah jadi jenderal dan lain-lain, terus mau mencalonkan diri sebagai calon presiden, maka dia tidak bisa disebut pemberani. Coba kalau dia jadi saya, gak bakalan berani. Masa Anies dan Ganjar sudah selesai. Sekarang waktunya untuk saya. Kalian tidak akan bisa melawan Jokowi kecuali dengan cara mendukung saya menjadi presiden. Percayalah. Sebelum saya akhiri, beri saya kesempatan untuk membacakan 2 ayat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dan surat Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasaribu illa qalilan minhum falamma zawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wal junudi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.